Ya, untuk kelompok 8 ya. Jadi makalah sejarah gereja nanti di ini. Kemudian ya, paroki Santo Hieronymus Tanjung Hulu, Kota Pontianak ya. Kuskupan Agung Pontianak. Ada Kota Pontianaknya kalau mau lebih ini ya. Kemudian lihat ke bawah. Ya, silakan ke bawah. Oh, ini waduh, diperbaiki lagi. Nanti lanjut ke kata pengantarnya. Ya, nanti tadi sudah saya sampaikan ya. Diusahakan tolong antara kata pengantar dengan di bawah itu disesuaikan. Jangan seperti itu. Itu kayaknya ada jeda di antara paragraf dengan paragraf itu, jangan terputus seperti itu ya. Itu ada terputus, tolong diperbaiki ya. Kemudian sejarah gereja itu kalau huruf miring itu dipakai kalau dia itu bahasa asing ya. Nah, jadi boleh ditebalkan asalkan itu mengacu kepada judulnya, tetapi kalau dimiringkan itu bukan untuk seni, miring itu adalah untuk istilah asing. Misalnya bahasa Latin, bahasa Inggris dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Kata pengantar itu dikoreksi, diperbaiki lagi. Tadi saya udah kasih teorinya. Daftar isinya saya mau lihat. Nah, jangan ditulis penulis. Penulis tuh kalau sendiri, ya kan? Ditulis tim penyusun atau ya kelompok penyusun. Nah, begitu ya nanti. Daftar isinya titik, ada yang ditebalkan. Kalau bisa itu yang ditebalkan itu hanya daftar isi. Yang lainnya tetap tidak perlu ditebalkan ya. Jelas ya? Itu kan daftar isi itu hanya untuk melihat ya. Lanjut. Bab 1 pendahuluan. Waduh, jeda antara bab 1 dan pendahuluannya itu dia tidak boleh ada jeda tuh. Bab 1 pendahuluan itu cukup dia spasi 1. Lalu latar belakangnya 1.1 itu ndak, dia pakai A saja ya. Jelas ya? Nah, kemudian paling banyak itu 5 paragraf. Satu paragraf itu paling banyak 5 kalimat. Ya, kemudian untuk spasinya itu harus 5 ketup. Itu kayaknya antara 5 ketup dengan itu ndak jelas tuh, ya. Mengapa saya bisa hitung? Itu kurang tuh dari MAK itu sudah ya hanya 3 ketup, ya. Paham ya? Ya. Turun ke bawah. Oh, rumusan masalahnya 5 juga sama. Ini kan ini ngerjainnya tuh sama. Copy paste. Ini bukan makalah namanya, makalih namanya, ya. Baik, berikutnya tujuan. Ya, tujuannya itu ya makalah ini disusun untuk ini. Ya cari ya satu tujuan. Lalu metode penelitian. Metode penelitiannya adalah kan menggunakan metode kualitatif. Titik, udah enggak perlu dijelaskan lagi. Ya. Boros kata jelaskan. Ujung-ujungnya hanya menjelaskan itu metode penelitiannya kualitatif atau kuantitatif. Yang penting kalian paham itu nanti. Oke, lanjut. Ya. Jadi lanjut ke kelompok selanjutnya 9. Kelompok 9. Ya. Kelompok 9 siap-siap juru bicaranya. Ya. Open mic, di open mic ya. Ya, sama juga persoalannya makalah sejarah. Makalah itu tetap di atas. Sendiri makalah. Ya kan? Lalu sejarah gereja Indonesia enggak perlu, langsung ya sejarah gereja. Ya. Lalu untuk baris ketiga paroki Bunda Maria Jeruju.
Ya, Paroki Bunda Maria kalau mau dipenggal, Paroki Bunda Maria, bawah baru Juruju Kota Pontianak. Karena yang betul tuh Paroki Bunda Maria nih ya. Jadi memenggalnya itu bukan Paroki Bunda Maria Juruju. Nah, itu ditambah nanti ya. Kemudian ya disusun oleh ya masih perlu diperbaiki ya, nanti lihat yang standar. Oke, terus ke bawah. Kemudian kata pengantar, ini bukan kata pengantar, ini baru coret-coret. Kelompok 9 nih, baru dibuat tadi nih kayaknya. Oke, ke bawah. Ya tadi saya udah jelaskan ya, kemudian bab 1 pendahuluan. Ya. Nah, bab 1 pendahuluan juga, ya ini latar belakangnya sangat mini sekali, itu bukan latar belakang kalau mini itu. Ya, kan tadi udah dibilang, latar, ya minimal ya 3 paragraf atau maksimal 5 paragraf. Itu satu paragraf ya, jadi terus dijelaskan dulu. Berikutnya ya A titik latar belakangnya masih spasinya tuh tidak masuk huruf baris-barisnya, itu harus ya sejajar dengan L. Lalu ada rumusan masalah. Coba lihat rumusan masalahnya. Oh, 5 juga sama. Ya kan? Lihat kata ke bawah. Ya kan? Tujuan. Nah, tujuannya. Ya tujuannya itu. Ya, pokoknya asal-asal tulis lah nih. Di situ ruang lingkup belum diisi. Kemana ruang lingkupnya? Ayolah metode penelitian. Ya, metode penelitian ini singkat saja. Baik, diperbaiki ya kelompok 9. Mana jubirnya tidak ada ngomong-ngomong. Udah bobok gak orangnya? Oh ada. Cuman tidak ada fotonya ini. Ya. Baik, lanjut kelompok 10. Tinggal satu kelompok lagi. Silakan. Ya ini sama juga, terlalu panjang ya kan, masa judulnya segitu. Makalah sejarah gereja ya kan, makalah itu udah betul di atasnya sejarah gereja. Jadi harus ada ya yang mana spasi 1 spasi 2 itu, lalu sejarah gereja. Nah, baru di bawahnya Paroki Maria Ratu Pencinta Damai. Ya. Nah, baru di bawahnya itu kan ada Pancasila, Kota Pontianak. Ya kan? Itu kurang Pancasilanya Kota Pontianak, ya. Oke, Kuskupan Agung Pontianak ditulis. Oke, ke bawah terus. Huruf ya, apakah sebesar itu logo Stakan? Tidak ya, itu terlalu besar. Ya kan? Coba lihat tesis atau skripsi yang di perpustakaan kan enggak gitu. Disusun oleh. Ya coba perhatikan kata disusun oleh itu, ya kan? Nah, itu NIM-nya berapa? Rosalia berapa? Yesa berapa? Nah, sejajar. Sekolah tinggi, prodinya mana? Ya. Oke, saya lihat kata pengantar lagi. Kata pengantarnya, ya itu tadi kata pengantar udah paham ya. Jadi satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Nah, itu apakah kayaknya ada yang 2 kalimat lalu dipotong, ya kan? Kemudian jarak antar paragraf itu diperbaiki, ya spasinya. Biasanya kata pengantar, coba perhatikan apakah betul kata pengantar itu harus spasi 2. Ya. Nah, coba lihat di bentuk tesis atau skripsi yang ada di perpustakaan nanti. Nah, turun ke bawah lagi. Ya. Ya, nanti dibuat tim penyusun. Kalau makalah tuh tim penyusun. Kemudian daftar istilah. Ya kalau ada istilah ya tulis di mana halamannya. Lalu daftar gambar. Di mana gambarnya? Apakah masuk di pembahasan? Kalau dia masuk ke daftar gambar di lampiran ditulis. Oh, kecepatan benar tuh. Daftar tabel, lalu bab 1 pendahuluan. Oke, lanjut, enggak apa-apa. Bab 1 pendahuluan, nah sama latar belakangnya huruf besar, tidak, ya kan, harus title saja, L dan B-nya saja.
Nah, ini udah mulai masuk, ketupnya udah betul ya, cuman belakangnya kok spasinya. Ini pakai chat GPT kah apa nih? Ya, kok enggak diatur belakangnya itu? Hmm, enggak diatur. Hah? Diatur ya, diatur rata kiri kanan. Nah, ingat kemarin apa maksudnya? 4433. Belum gaternya satu jilidnya. Ya. Oke, ke bawah. Latar belakangnya itu. Nah, diusahakan latar belakangnya jangan sepanjang itu sampai berapa paragraf. Lalu sampai 6. Waduh, itu bukan rumusan masalah. Itu masalah buat. Nah, halo? Ada yang ngomong? Oh. Baik, lanjut lagi ke bawah. Nah, kemudian tujuan. Nah, tujuannya apakah sudah betul? Kemudian ruang lingkup masih kosong, metode panjang-panjang, padahal metodenya ya metode penelitiannya metode kualitatif. Oke, cukup. Kelompok terakhir, kelompok 11. Ya, kelompok 11. Saya ingatkan mohon untuk 3 atau 4 orang kelompoknya itu berpartisipasi ya dalam mengetik, dalam apa. Jadi harus bisa Word, Excel ya. Ya, ini sama juga makalah sejarah gereja Indonesia yang tidak perlu sejarah gereja Indonesia yang makalah sejarah gereja. Ya kan, nanti paroki apa? Ya kan tidak perlu boros sejarah gereja, lalu gereja katedral dia langsung sejarah gereja, ya kan paroki, katedral. Karena dia paroki juga, dia katedral juga. Kalau di tempat lain katedral, enggak ada parokinya. Kalau ini dia masih paroki, katedral, Santo Yosep. Sebenarnya Santo Yosep Tanjung Pura. Ya, Santo Yosep Kota Pontianak. Takutnya ada Santo Yosep yang lain kan begitu. Nah, dosen pengampu. Nah, ini logonya masih sangat harus backgroundnya harus putih, jangan abu-abu gitu, ya kan. Kemudian disusun oleh ya. Nah, terus ke bawah, Nah, itu usahakan itu dibuat sejajar di tengah ya. Kemudian PKK 5 semester 4. Itu maksudnya apa ya? Ya itu dihapus saja, boros saja. Ini PKK 5 semester 4 kan yang ngambil mata kuliah ini pasti semester 4. Ya kan, ke bawah. Ke bawah lagi. Nah, itu sekolah tinggi. Prodi dong, prodi pendidikan apa? Keagamaan Katolik PKK, ya kan? Sekolah tinggi agama Katolik jangan dipenggal gitu. Sekolah tinggi agama Katolik negeri Pontianak langsung saja, karena itu tahun akademik sekian halal. Sekarang kata pengantar, coba lihat. Sama juga kata pengantarnya, 2 kalimat langsung 1 paragraf. Ya tidak, 3 kalimat minimal ya. Jelas ya? Jangan dipaksakan. Kalau memang hanya 5 kalimat 1 paragraf ya silakan. Nah, ini terima kasih. Dari mana terima kasihnya? Tiba-tiba muncul terima kasih. Kelompok 11. Apa tuh? Terima kasih kelompok 11. Nah, daftar isi tolong titiknya itu disesuaikan. Jangan panjang di titik gitu. Ya, misalnya dikasih jeda kata pengantar, tap. Ya cukup di tengah. Yang penting menunjukkan ada daftar isinya. Itu sih udah betul. Cuman begitu kan ya. Ya kan? Kemudian yang warna hitamnya enggak perlulah, ya kan? Itu disamakan saja warnanya. Dari kata pengantar itu jarak antar itu kok jedanya jauh benar. Nah, turun ke bawah. Pembahasannya belum diisi.
Bab 1 pendahuluan. Wah, ini 1.1 lah. Langsung A, latar belakang. Latar belakangnya jangan begitu, enggak ada huruf besar. Lalu tiba-tiba gereja katedral Santo Yosef bla 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 bla. Coba ke bawah. Coba ke bawah terus. Waduh. Terus enggak ada jeda spasi. Kan udah kita tahu paragraf itu maksimal 5 kalimat, itu udah berkalimat, ya kan? Itu bukan tulis buku, ya. Atau tulis kutipan langsung, ya, tolong diperbaiki. Nah, turun ke bawah, kecuali kutipan langsung, itu pun ada anunya. Rumusan masalahnya sudah dikurangi jadi 3. Ini kok analisis? Bagaimana kamu mau menganalisis? Tadi kan udah jelas rumusan masalah pakai kata apa dan bagaimana, mengapa. Ingat ya? Paham ya? Bagaimana, apa, itu 3 kata, mengapa. Jadi rumusan masalah itu. Nanti kalau kamu tulis skripsi juga, bagaimana, mengapa, apa, itu kata kuncinya ya. Nah, itu bukan rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian, ya dikasih lah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ke tujuan penulisan. Ya tujuan sajalah, jangan ditulis penelitian. Ya, makalah ini bertujuan 1, ya kan? Memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan ya begitulah. Terus ke bawah. Ke bawah. Habis. Ya kan? Metode penelitian enggak ada. Baik. Ya, terima kasih semuanya sudah menyajikan ya bab 1-nya walaupun dengan ketidaksempurnaan, tapi melalui asistensi ini pemahaman kita tentang menulis karya tulis ilmiah itu semakin terbuka ya. Jadi jangan sampai kita menulis karya tulis ilmiah itu asal-asalan karena kita adalah orang intelektual, orang akademisi. Ya, usahakan EYD, ejaan yang disempurnakan. Masih ada pertanyaan sampai di sini? Masih ada waktu sekitar berapa menit tuh? Kalau enggak ada kita tutup ya. Kita ya akan asistensi yang ketiga dan yang keempat terakhir ya. Asistensi yang ketiga itu adalah asistensi mengenai bab, ini agak panjang nih, bab 2 karena di situ kita melihat isinya. Baik, kita tutup ya dalam doa. Sudah cukup ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Baik. Ya, tolong nanti fotonya diambil ya, Naca ya, supaya ada dokumentasi. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur asistensi yang kedua telah kami laksanakan. Banyak kekurangan, tetapi kekurangan ini merupakan pembelajaran bagi kami untuk memahami bagaimana menulis makalah dengan baik dan benar seturut dengan aturan-aturan. Kami akan beristirahat, lindungilah kami, lindungilah orang tua kami, lindungilah saudara-saudari kami, lindungilah kerabat kami, dan kami juga berdoa bagi kerabat, handai tolan orang yang kami kenal yang sudah meninggal dunia, ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka dalam kerajaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Salam. Malam.